Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast 25 tahun Elektro GM97. Ya, ini adalah episode yang ke-15. Seperti biasa kita akan mendatangkan teman-teman tamu. Bukan tamu ya, teman kita yang mungkin nggak kedetek gitu kan. Keberadaannya mungkin sudah di benua lain dan kita coba cari-cari dengan teknologi yang ada gitu kan. Kita ketemukan serak-serakan teman yang di luar itu bisa kita temukan di acara podcast kali ini. Masih bersama duet mawut antara saya D. Dan saya Visto masih di di podcast 25 tahun Teknik Elektro UGM angkatan 97, memasuki episode ke-15 ya. Dan sekali lagi buat yang sudah mengikuti podcast ini, jangan lupa nanti diajak teman-temannya untuk subscribe ke channel Teknik Elektro 97 supaya nanti kalau ada video-video baru akan bisa dapat notifikasinya. Tamu kita episode kali ini kayaknya memang agak susah dicari aja ya. Kamu susah Ya, cari ya kemarin? wah, susah banget, harus bikin janjian, udah kayak artis Hollywood, ya kan, Hollywood. cantik ya kan. Jadi Oke, gimana nih ceritanya anunya oke, apa namanya bintang tamu sedikit kita ini ceritanya. berasal dari Banjarmasin, ya kan. Mungkin Hmm. dia orang Banjar lah ya. Loh Dia dari kalau sama tidak. kayak kemarin dong, sama episode 14. Iya, sama dengan 14 ini berturut-turut Ya. Banjar ya kan. Tapi Banjar ini dia pakai jalur PBUD atau PMDK. Kalau kemarin bukan PTN. Nah, Oh, ya. ya ya ya. Sekarang ini jalurnya jalur PMDK atau PBUD, penjaringan bibit Hmm. unggul daerah. Nanti kita korek-korek kok bisa Hmm. dia dapat PMDK itu gimana caranya waktu itu ya kan. Kalau Ya yang ya satu ya. temennya UMPTN gitu loh ya kan. Gitu. Pasti ada prioritas itu kan. Dan teman kita ini cenderungnya serius, jarang bercanda, rajin belajarnya. Kesannya. Enggak, ini saya lihat, saya sering ke Oh, beberapa kali saya ke main tempat kosnya dia tuh selalu belajar dan baca buku, gitu ya kan. oke. Dan dia komunikasinya juga sosok aja, nggak terlalu dalam sama teman-teman. Ya formalitas Oh, aja gitu, nggak ada yang deket dekat atau banget apa ya. namanya, kalau bahasa Mandarinnya hopeng gitu kan, teman Emang dekat kalau gitu. kalau kamu main ke kosnya dia selalu belajar? Belajar, nggak Kalau pernah aku dia main nggak ke kosnya ngobrol. dia kok selalu main anu ya, main game ya? Tergantung orang yang datang, Fis. Kalau yang Oh, datang oke saya oke. dia belajar, kalau datang lu pasti main game gitu kan. Kelihatan Oke oke, hobinya iya. masing-masing gitu. Gitu. Nah, kita perkenalkan bintang tamu kita ini biar kita nggak penasaran. Oke Kita oke, panggil teman langsung kita. aja. Ya, Bro Adi Adi Wahyudi. Wahyudi. Ini Halo, kalau dari nama, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pisto tiada Gimana tara Kabar? kabarnya? dan J apa ini? Pisto tiada tara dan J apa tuh? Ada dua ini. J J Ale. Pelipur Lara. J tiada tara J dan Ale ya. Pisto tiada tara. Aduh. Gimana nih sehat-sehat Sehat lah, sehat. keluarga ya? Gimana? Sehat Sama semua. keluarga kan ya di mana di situ? Apanya? Dia sekarang Keluarga ikut di di situ kan Ya ya? ya, ya, keluarga di sini semua. Oh teman iya iya. teman Oke. kita ini sekarang berada di UAE di Abu Iya. Dhabi, tepatnya di kota Al Ain. Al Ain ini adalah Main ya. salah satu klub terkemuka di UAE, klub sepak bola. Kalau saya Iya. lihat Al Ain, saya hafal itu sampai itu kan. Kata kalau piala Champion Asia kan dia selalu masuk lah di minimal di perempat final lah itu. Karena orangnya Oh iya iya iya. tinggi-tinggi gitu kan gitu. Al Ain. Dan sekarang Ya teman wajar lah. kita, dan sekarang Wajar teman kalau kita punya sepak bola mengabdi, yang bagus kan. iya, Hmm. dia mengabdi di sana. Nggak tahu udah Hmm. pindah ke warga negara apa belum, kita tanyakan kepada orang yang bersangkutan. Ya. Iya. Oke, Bro Adi, saya itu nggak percaya kalau sampean itu orang Banjar sebenarnya ya. Oke. Karena dari nama itu ada Jawanya, ada Sundanya gitu. Alright. Adi Wahyudi, Aha. ya. Ajat Sudrajat, ya gitu loh, diulang-ulang. Ini Diulang-ulang. ya kan? Iya, boleh cerita di, memperkenalkan dulu di. Ya, perkenalkan ya, nama Adi Wahyudi. Nanti ada story-nya kenapa pakai nama ini. Betul. Bisa aja nih Bang J mencari Ya. setelahnya. Adi Wahyudi kemudian lahir 1 April 79, April Mop 79. Kemudian ya asli Banjarmasin semua. Asli Banjarmasin, ibu Banjarmasin, asli Bapak juga bukan sana. Banjarmasin, malah ada satu daerah namanya Amuntai. Semua tuh satu. Ibu bapak lahir di sana, keluarga juga lahir di sana. Semua tuh hampir lahir di sana juga. Oh, Mungkin asli kalau asli berapa
generasi kayaknya di sana Generasi. semua. Hmm. Kemudian Istriku orang apa ya? Banjar juga loh. Oh, orang Banjar juga. Oh, Iya, keturunan saya Banjar bisa rifan semuanya. di mana itu. Istrinya siapa nih? Istrimu apa istrinya Adi? Istri yang Istri keempat gua, nih. si Nina. Oh, Nina itu Oh, orang Banjar. Nina ya? oh Bukan, iya iya. itu Istri kayaknya bukan yang itu dulu deh. itu dulu biasa kenal itu. Biasa itu di. So tahu lah. Dia memuji. Jadi apalagi ya? Apalagi yang pengen di ini? Yang apa Berapa yang saudara kamu di? 4 saudara termasuk aku, itu 4 nomor saudara. 3. Semua cowok, Kamu nomor Tiga, 3. oke. cowok. Semua Semua cowok. cowok. Hampir semuanya, tiga-tiganya, hampir semua, 3 orang itu backgroundnya berhubungan dengan teknik elektro. Dan ini ketemu juga tuh, Oh iya. kenapa ada teknik elektro. Oh, ini ada yang nyambung. Oh. Kakak pertama Sorry, kedua lahirnya tadi elektro di mana, bukan? Ji? Lahirnya Hah? itu di Amuntai. Amuntai. Lah, Amuntai Amuntai itu itu berapa jauh dari Banjarmasin? Amuntai itu sekitar 300-an kilo dari Banjarmasin. Jauh Oh, juga ya. lumayan ya. 300-an kilo. Ya, jadi bapak ibu itu dari Amuntai, kemudian kerja mungkin sama kayak Pisto, kerja di Pertamina. Kalau Pertamina itu ada lapangan Tanjung itu sekitar 60 kilo dari Amuntai itu di situ. Jadi yang besar sampai SMP itu di sana. Kemudian dari SMP kemudian ke SMA Banjarmasin. Baru SMA ke Banjarmasin. Baru SMA Banjarmasin, dan itu kos loh, itu kos juga. Mungkin sama Oh. seperti tamu kita yang beberapa episode yang lalu, saya juga harus kos di Banjarmasin, kos di Bisa dari orang tua maksudnya. 300 orang tua sejak Oh. SMA. 300 kilo itu kalau pakai darat berapa lama deh? Itu Amuntai ke Banjar. sekitar kalau nggak pakai transit makan itu segala macam sekitar 4,5 sampai 5 jam lah. Tapi karena jalannya agak susah emang. Walaupun jalan provinsi tapi tetap jalan susah. Iya. Kalau sama makannya ada itu ya sekitar 6 jaman lah. Lumayan ya. Jauh Lumayan. juga. Iya, Lumayan. Dan itu akan suatu saat itu akan kota Tanjung atau Amuntai itu suatu saat akan Tanjung lah ya. Pasti itu kalau IKN itu berdiri kemungkinan akan jadi besar karena dia memang penghubung antara Kalsel dan Kaltim. Kaltim ya. Oh. Itu next setelah kota itu kalau dari Banjarmasin, Tanjung, itu kalau ke Kaltim harus lewat Tanjung itu. Jadi itu nanti jadi besar ya. Nanti dilewati jalur itu nanti ya, ke IKN ya. Ke IKN ya. Iyalah, pastilah. Sekarang aja di Balikpapan itu harga tanah udah naik. Padahal IKN-nya ya. belum ada apa-apa. Luar biasa itu. Namanya Iya. hype itu memang gitu kan. Iya, luar biasa. Di, kamu waktu di SD, ya udah cerita ini, selalu saya tanyakan di SD zaman kita, itu kondisinya kayak apa sih, Di? Beberapa teman-teman kita itu kalau sekolah SD itu pertama pasti nggak pakai sepatu ya, tanyakan. Karena saya mengalami, Di. Kalau bapak kamu Pertamina mungkin nggak mungkin lah. Nah, gini Pertamina, aku nggak tahu apa sama si Pisto ya, tapi gini loh, kamu pernah lihat filmnya Laskar Pelangi? Iya. Itu persis yang terjadi seperti keluarga aku ceritanya, tapi bukan side-nya PN. Jadi Bapak memang kerja di Pertamina, tapi jangan dipikir bahwa Pertamina yang tinggi, Bapak itu dari Pertamina yang rendah. Jadi tidak. Oh, jadi kayak CS apa ya, ngerangkul warga sekitar untuk kerja di situ lah, kira-kira kayak gitu ya? Bukan juga, tapi memang pekerja rendahnya Bapak itu mungkin tertingginya dulu jadi foreman. Jadi bukan kantor itu bukan di kantor tapi di gudang. Oke. Jadi bukan dari Pertamina tuh namanya oke lah itu besar, tapi jangan dipikir bahwa semua orang Pertamina itu elit semua. Bapak itu di rendah itu. Ini menarik. Tinggal ceritanya gimana? Biasanya kalau di Pertamina ada ini kan perumahan tuh, tinggal di perumahan atau? Ada perumahan dan itu sangat ini sekali ya. Kalau di Tanjung itu Pertamina itu ini posisinya itu jadi untuk yang rendahan, jadi ada semacam ini. Mungkin Pandu bisa cerita atau dia pernah ke sana. Jadi ada suatu perumahan ya. Perumahan itu terbagi dua demo secara fisik itu ada dua. Ada satu pun ada sedikit gunungan. Nah, gunungan itu pemisah antara yang para elit Pertamina, yang staff sama yang dari luar, dari staff segala macam, sama yang rendah. Nah, kami itu di situ. Kemudian semua yang terjadi ada sedikit rasa yang nggak enak, rendah diri segala macam itu ada. Iya.
itu yang terjadi. Iya, Dan iya. itu juga mempengaruhi nama loh. Nanti saya cerita tentang nama. Belum 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 Belum. belum Iya, iya, dipancing iya, sama iya, iya. tim orang. Tapi ngerti sih, Kenapa ngerti. katanya Adi Wahyudi tapi orang Banjar asli gitu. Iya, iya, iya. Jadi bapak dulu pernah sekolah di di Cepu, Oh sekolah iya, yang sekolah minyak Pertamina, di Sepu ya, benar-benar. sekolah Kamigas kan Iya, di Cepu. Kamigas. Kemudian Kamigas di Cepu. Kemudian ya adalah perasaan-perasaan ya rendah diri segala macam. Terus bapak tuh punya visi bahwa suatu saat anak-anak saya akan pergi ke Jawa karena mungkin fasilitas apa sekolah mungkin yang terbaik di Indonesia adalah Jawa. Bagaimana supaya dia tidak rendah diri. Jadi dibikinlah nama. Memang kayaknya pada saat itu memang tren ya. Nama itu dibikin dijawanisasikan supaya kalau dia pergi ke Jawa, orang nggak nyangka dia Orang orang dari luar daerah, ya. dia segala Iya. macam. Dan nampaknya setelah saya besar itu tren seperti itu. Kalau kita ngelihat nama pada ya. zaman itu orang Sumatera misalnya itu pasti juga orang Batak pun jadi nama Jawa waktu itu. Memang kayaknya suatu Iya, tren iya, waktu iya, itu. iya. Jadi maksudnya memang Jadi orang tua ngasih nama itu dengan maksud supaya nanti kalau sudah besar anaknya bisa ke Jawa gitu, sekolah di Jawa sehingga bisa ke Jawa, sekolah di sana tidak mengalami suatu ya, hal yang mungkin rasial, iya, benar, benar, benar. sesuatu yang rasial, tidak dianggap ini segala macam. Oh. Tapi gini, kan nama saya kan ADDY itu. Iya, iya, iya. Dan itu dari ibu saya sebenarnya. Jadi gini, kalau ngelihat sistemnya seperti itu mungkin juga ada sedikit sedikit visioner juga. Bayangkan kalau ketik aja ADDI Wahyudie itu, Wahyudinya bukan Wahyudi tapi Wahyudie. Itu kalau dibikin nama itu cuma satu seluruh dunia. Jadi memang ibu itu pengennya oke, Adi Wahyudi mungkin banyak, tapi bagaimana caranya supaya kamu tetap unik? Jadi dibikin Oh ADDY. gitu. Itu ibu Masuk bikin susah. Dibikin justru iya, jadi iya, apa iya. namanya unik. Jadi walaupun tanpa Google waktu itu zaman dulu itu ya dengan upaya beliau ya lumayan bikin unik jadinya. Dan kupikir itu dan itu semua ku terapkan ke anak-anakku. Jadi kalau kita di Google search itu jadi unik semua. Itu penting. Iya. Oh, ada maksudnya juga. Iya. Ada maksudnya. Ada konsepnya nih. Ada konsep ya. Waktu SD di SD Pertamina juga, Di? Bukan SD dulu, SD Blimbing 1, SD Pancasila, SD tertua di Tanjung. Orangnya cuma 20, setiap angkatan 20, 19, 18, 20, 19, 18, gitu-gitulah. Sekolah agak sekolah kampung juga, apapun yang jadi bapak dulu itu ceritanya, bapak saya itu dulu visionernya memang ke pendidikan. Jadi setiap income yang dia dapat dari penghasilan sebagai pegawai Pertamina, dia spend atau dia saving itu untuk pendidikan. Jadi di luar itu nggak ada. Jadi apa namanya? Misalnya masalah baju atau apa, kami itu sangat rendah sekali. Tapi kalau begitu masalah pendidikan itu mungkin bisa dibilang orang seperti fasilitas orang kaya nomor satu kali waktu itu. Jadi kalau misalnya masalah baju atau apa itu mungkin 1 tahun sekali beli misalnya. Jadi kalau misalnya olahraga atau apa tuh sempat aku nggak tahu apa bahasa Indonesia ya, sampai ada kutu-kutu di situ. Baju itu juga dari warisan dari kakak-kakak seperti itulah. Sekolah kampung dan itu biasa karena memang orang-orangnya seperti itu juga. Tapi kalau masalah pendidikan, misalnya buku atau bahkan misalnya waktu komputer baru awal-awal ada itu di kampung sana bapak sudah bikin, sudah beli. Jadi itu memang selalu dinomorsatukan ya pendidikannya ya. Dinomorsatukan pendidikan. Apapun masalah pendidikan itu nomor satu fasilitasnya, tapi yang lain enggak. Itu yang terjadi. Kemudian di SMP-nya SMP Pertamina. SMP Pertamina itu SMP Pertamina, by the way SMP Pertamina itu kita punya SD Pertamina juga, SD Pertamina, dan tentu saja bahwa SD Pertamina kalau ngelihat di Laskar Pelangi itu SD Gantong sama SD PN Timah lah ceritanya. Bedanya seperti itulah. Jadi banyak itu teman-teman yang Pertamina itu dulu di situ. Si Harry teman kita itu di SD Pertamina. Oh, sempat di situ? Sempat di situ. Kemudian istriku sempat di situ. Kemudian ya di situ. Kemudian aku pertama kali ketemu istri itu kelas 6 SD. Kemudian kan sama-sama SMP.
Nah, SMP-nya itu Oh. SMP Pertamina itu banyak kita kenal. Sorry, Bapak kan Pertamina, ya kenapa nggak masuk SD Pertamina dulu? Pertama karena SD Pancasila itu dulu cuman berapa ya 10 meter dari rumah. Heeh. Sedangkan SD Pertamina itu agak jauh. Oh, oke oke oke. Jadi Jadi SD negerinya itu lebih lebih dekat. dekat, Jadi makanya situ. Oke. jadi situ semua. Iya iya Kemudian iya. untuk SMP mau nggak mau harus ke Harus ke situ SMP yang Pertamina, SMP Patra Dharma namanya itu kan. iya iya. Kalau Patra itu yang dekat dari rumah. Amunta itu nama kotanya ya? Apa Tanjung nama kotanya, So? Muntai itu nama kota, jadi kota dulu tuh Banjarmasin. Kalau mau dari tahu sejarahnya, Banjarmasin itu dulu satu provinsi, hanya ada dua kota, ada dua kota, tiga Banjarmasin, Kandangan dan Muntai. Jadi itu kota tua sebenarnya di Republik ini. Kemudian itu pecah-pecah jadi Tanjung, jadi Barabai, jadi apa? Jadi Oh, nah, oke. kemudian Tanjung itu berkembang gara-gara ada minyak segala macam. Jadi akhirnya Bapak kerja di situ. Awalnya Bapak nggak kerja di Pertamina, Bapak asalnya dulu kerjanya adalah guru di SMA pertama di Tanjung. Yang Hmm, banyak anak muridnya itu adalah orang-orang Pertamina. hmm, Setelah dilihatnya bahwa Pertamina agak baik, ya ya, pindah kesejahteraan lebih situ. baik, kemudian ya ikut lagi. Yang ngetes juga anak-anak muridnya, kemudian switch ke Iya iya iya. menjadi pegawai Pertamina. Kakak-kakak juga di Kemudian SD negeri, yang SD itu. kakak-kakak nggak ada yang di sini negeri. SD-nya SD kampung Oh, semua, SD SD kampung. kampung. Beda, Oh, oke oke. baru SMP-nya kayak SMP. Bedanya bedanya SD kamu masih negeri apa? Oh Adanya banyak, kan SD negeri apa swasta? oh Apa banyak swasta? bos, banyak bos. Itu ya orang-orangnya lain lah, terus guru-gurunya lain, orang-orangnya lain, pergaulannya Dia lain. Status swasta siapa? maksudnya. Swasta atau apa? Swasta apa negeri? SD ku tuh SD negeri, SD Oh, Pertamina Oh, itu SD swasta. iya iya. Cuman lebih Berarti kamu elit SD swasta negeri. kan, elit swasta kan. Ya, iya. betul betul. Elit swasta kan lebih orang-orangnya kan orang-orang itulah. Kalau Oh, ngeliat Laskar Pelangi ya itu relate banget Ya sama ya. kehidupan. iya iya iya. Terus kamu masa kecil kamu di SD itu gimana ceritanya itu? Sekolah Ya, itu kayak apa? Berapa jumlah murid masih ingat nggak itu? ya 18, 20, 18, 19, 20 segitu. Gitu-gitu aja. Orangnya hampir semua kenal, hampir semua dari SD pertama sampai kelas 1 sampai kelas 6 kenal semua. Walaupun kami itu dari SD yang SD kampung, SD negeri, tapi lumayan juga keluarannya ternyata. Setelah zaman-zaman sekarang jadi Kapolres di sana, Hmm. ada yang jadi SMA Taruna, sekolah ada yang jadi apa, jadi atas pertahanan di mana di Amerika, ada yang jadi macam-macam jadi SD kampung itu lumayan juga ternyata akhirnya apa keluarnya dari situ. Iya iya iya. Walaupun ya apa pasti ya gitulah di kampung nggak ada yang ini, nggak ada yang sesuatu yang mewah, kami semua sederhana aja semua. Seperti Ya, SD berarti kampung biasa. secara sosial sih nggak kalau di Jawa ya, walaupun Jawa itu kelihatannya mentereng keren gitu ya. Kan banyak kampung-kampung di Jawa itu sekolah aja nggak pakai sepatu di gitu kan. Ya Kami kalau masih lah pakai sepatu, cuman ya sepatunya ya gitu-gitu aja. Tapi masih baju masih oke lah olahraga ya. tuh yang baju olahraga yang sobek-sobek tuh ya ada juga. Ada yang ini. Di SD SMP kamu ada prestasi akademik apa di? Ya itulah kataku kan apa di dalam keluarga kami itu mungkin itu yang mempengaruhi aku nanti waktu kuliah yang kamu Hmm. lihat sehari-hari lah. Semua itu harus semua itu difokuskan di akademik, Hmm. akademik. Oh. Nggak ada yang apa lebih penting selain akademik meskipun setelah besar juga ada sesuatu yang aneh sih. Berarti nggak salah lu rajin belajar itu karena memang doktrinnya. Ya karena memang Wah, apa namanya orang tua ya seperti itu iya dan iya. selalu ditanamkan bahwa untuk merubah nasib kamu harus harus dari akademik cara yang paling Hmm. mudah, sistematik dan Iya iya. bisa dicapai ya dari dengan itu. Semua itu basisnya kami semua sekeluarga mesti harus berprestasi secara akademik dari kecil seperti itu. Gimana? Segala macam Gimana cara belajarmu berprestasi dulu secara sejak zaman SD tuh? Aku penasaran soalnya. Zaman SD jadi waktu SD aku tuh apa ya masih ingat sampai sekarang bahwa misalnya kalau kelas 1, kelas 2 itu eh, semua buku itu ku baca, matematika ku baca dan sok-sokan apa membikin buku jawaban gitu. hmm.
Jadi semua tuh buku jawaban dengan harapan bisa kuwariskan besok atau apa, ternyata kan itu kan pemikiran yang silly kan, apa kurikulum berubah segala macam. Itu sampai segitunya. Kemudian apa ya kalau kalau misalnya satu pelajaran aku nggak punya satu buku aja, tapi banyak buku. Semua itu rely pada independent learning, dan itu agak salah nanti di kuliah. Nanti bisa Oke. kembali di situ. Kenapa ada yang salah di kuliah di situ? Jadi satu pelajaran itu biasanya aku pegang banyak buku. Bapak itu kalau misalnya kita minta buku apapun pasti Dibuka diberi. dibeliin ya. Jadi kalau aku ingat pernah waktu di SMP itu satu buku sejarah misalnya, aku punya 7 buku. Buset. 7 buku. 7 buku itu dari Bapakmu manapun. kok seperti itu, supportnya itu ada histori apa di Ya, kira-kira memang dikasih? itulah jadi yang selalu menjadi doktrin bahwa kita seperti ini tidak bukan orang yang kaya segala macam. Kalau kamu ingin mengubah hidup sistematis, mungkin dengan jalan yang cepat, ya harus menggunakan jalur pendidikan. Itu aja. Enggak, maksud saya bapakmu memang dulu waktu dia muda sebelum menikah mungkin bercita-cita sekolah tinggi, mungkin ya, mungkin karena kondisi keadaan ekonomi dan lain-lain itu tidak tercapai, makanya punya anak jangan kayak gua dah gitu, jangan Gitu kayak ya. saya. Nggak tahu itu bener nggak, kira-kira backgroundnya itu nggak gitu. Nggak tahu juga apa motivasi Bapak, tapi yang jelas Bapak itu pendidikan itu cuma sampai SMA. Kemudian setelah masuk Pertamina, kemudian lanjut ke Akamigas setingkat diploma D1 apa D2 apa D3 nggak tahu. Nah di situ waktu itu aku lahir, waktu Bapak masih di Cepu, kemudian Ibu juga di sana, kemudian begitu mau lahir cepat-cepat pulang ke Amuntai dan lahir lagi di sana. Jadi semua orang tuh gitu di keluarga saya, dimanapun berada gitu. Kalau ibu mau lahir pulang ke Amuntai, lahir di sana. Jadi ceritanya semua orang di situ lahir di Amuntai itu. 4 bersaudara lahir di Amuntai semua ya? Dia Amuntai semua di keluarga, dan di satu rumah yang sama itu, di tempat kakek. Background keluarga justru gini, dari pihak Bapak itu sebenarnya pengusaha yang ya lumayan sukses lah, kakek itu, walaupun akhir-akhirnya nggak terlalu sukses, ya nggak terlalu sukses aja karena memang perusahaan keluarga memang gitu, begitu sudah agak tua dia sudah mulai kolaps. Ibu itu sebenarnya keturunan ini juga, dari keturunan ningratnya sana, kerajaan Banjar, tapi sudah nggak ada lagi kan. Dan dari keluarga yang sangat berada sebenarnya. Cuman begitu turun ya namanya juga perusahaan keluarga, begitu sudah tua nggak terlalu ini, nggak long lasting, tapi sangat berada. Kalau ngelihat historisnya itu memang tidak, malah di atas rata-rata mereka itu. Jadi dari itu pihak keluarga tuh. Tapi begitu sampai ke mereka itu tidak terlalu banyak. Kemudian ya itu cara-cara Bapak selalu kalau mau lagi bukan malah berdagang, tapi nggak tahu kenapa mereka mendoktrin kami bahwa untuk berhasil hidup harus dari pendidikan segala macam. Tapi Bapak atau Ibu keras nggak pendidiknya? Keras dalam artian keras dalam hal meraih achievement ya, target itu agak keras harus. Kalau misalnya kalau targetnya nggak tercapai, misalnya apa dikasih? Nggak ada kayaknya. Cuman selalu diingatkan. Kami dulu punya daftar harian, bangun pagi sekian, jam makan sekian, sekian tuh punya ada. Teratur ya. Diingatkan. Udah kayak tentara. Kayak tentara, persis kayak tentara. Cuman tentara yang ibaratnya tuh trainingnya itu bukan training itu, tapi training belajar. Iya. Banyak, hampir mayoritas hidup kami ya untuk belajar, untuk baca buku, untuk apapun. Jadi dulu kalau misalnya jadi gini, saking Bapak itu pengen mengisolasi kami dari hal-hal yang tidak terlalu berguna, sampai buku sejarah itu dianggap sebagai buku komik, karena itu yang lebih, yang tidak terlalu scientific. Ada ceritanya lah. Ada ceritanya itu buku sejarah. Kemudian
tafsir tuh kalau udah cerita Nabi itu, oh ini lumayan nih daripada nggak ada sama sekali kan, karena memang nggak ada akses ke buku-buku yang komik-komik itu. Nggak Kemudian boleh apa nggak ada akses? kadang nggak boleh dan nggak akses juga karena memang nggak ada budget. Toko ya sih. Nggak ada budget untuk itu. Kalau ingat dulu kalau misalnya mau baca buku cerita sesuatu misalnya Lima Sekawan atau Trio Detektif, aku harus ke perpustakaan daerah itu sekitar 30 menit lah pakai sepeda. Kemudian ya bolak-balik sejam gitu. Tapi itu semua habis kalau pas liburan itu habis semua dibacain karena memang nggak ada kegiatan, baca buku aja. Tapi di sela-sela jadwalmu yang sudah terstruktur itu dan padat gitu sempat main kan? Enggak juga. Main. Enggak juga itu yang bikin yang kupikir agak sedikit lain ya, minded mereka tentu saja tidak tahu masalah psikologi atau segala macam. Jadi memang prioritasnya cuman Bapak tuh sampai punya filosofi punya kata-kata gitu. Hidup kamu tuh cuma 3. Makan, tidur, belajar. Makan, tidur, belajar. Makan, tidur, belajar. Makan, tidur, belajar. Repeat. Makan, tidur, belajar. Kerja enggak, membantu ya enggak, tapi karena sudah kamu nggak bantu, kamu harus belajar gitu aja. Wah, bagus itu tuh. Itu yang bikin mungkin agak lain, agak tidak terlalu sosial di universitas karena memang background kehidupan masa kecil seperti itu, tidak terlalu banyak sosialisasi segala macam. Iya. Sorry Di, menanya Di, ini benar apa enggak ya Di? Ini bukan masalah Sarah ya. Orang Banjar tuh pride-nya tinggi ya, benar nggak? Pride tinggi dalam hal apa maksudnya ya? Contohnya apa ya? Dalam hal apapun. Harga diri itu nomor 1 lah. Kayak bukannya itu larinya ke gengsi lah. Gengsi lah. Gengsi malah enggak, aku pikir gengsi dalam hal apa ya? Tapi kayaknya malah enggak tuh. Itu cuman enggak kayaknya. Kami tidak terlalu ini. Kalau misalnya gengsinya tinggi, tentu saja misalnya kalau contohnya bapak saya pastilah oke, kamu harus tampil dengan baju yang bagus atau ternyata enggak juga. Itu semua kami nggak ada gengsi-gengsian, nggak ada pride-nya mungkin pride terhadap sesuatu yang dianggap esensial kalau di keluarga akademik itu aja. Karena memang tujuannya itu ya. Ya achievement itulah yang jadi pride gitu ya. Ya, segmen itu. Jadi tapi tidak ada maksudnya tentang tentang penampilan harus kayak apa nggak ada. Ya, mungkin gini, harus pinter ya kan, caranya apapun harus dilakukan. Ini cuek dengan yang lain gitu loh. Maksudnya pride itu seperti itu. Di saat kamu mau achieve sesuatu gitu kan, yang lain lu cuekin kan gitu. Iya, yang lain dicuekin. Itu maksudnya pride-nya kamu bangga dengan apa yang lu lakuin gitu loh, dan lu cuek dengan sekitar lu gitu kan. Maksudnya gitu. Iya. Terus ini dengan cara belajar seperti itu selama SD dan SMP. Ini kita belum ngomongin SMA ya. SD SMP pernah dapat apa? Prestasi apa? Pernah? Ya hampir semua menang lomba gitu aja. Menang lomba, kemudian beberapa ada yang silly juga. Jadi aku ingat waktu kelas 5 SD itu dulu ceritanya tuh terobsesi menemukan rumus formula atau apa. Jadi waktu itu yang menemukan rumusan Fibonacci, kemudian rumus-rumusannya. Yang kupikir itu ada sesuatu yang ternyata sudah ada ternyata. Cara mencari deret rumus-rumus deret kayak gitu-gitulah. Terus ini masuk lomba-lomba, kemudian menang, kemudian dan ada di satu kelas waktu kelas 6 itu ikut lomba P4 dan kalah. Itu kalah sama yang dengan orang pertama kali aku lihat orang itu jadi istriku sekarang. Oh gitu. Terobsesi ya, karena kamu kalau dikalahin kamu harus jadi istri gua itu. Iya, karena mungkin juga karena gini J, mungkin karena memang selalu didoktrin bahwa akademik, prestasi, jadi sampai kepilihan cewek pun bukan masalah fisik, tapi masalah akademik.
Ya itu yang saya namakan gengsi, pride-nya tinggi. Ya, mungkin Garis itu. itu maksud Itu yang gue pertama. itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, waktu lihat dia itu, wah Iya, ini gimana, udah gimana? rame nih. Ya, ini jangan sampai istri tahu. Oke, istri tahu. Wow, udah. Oh, nanti di-upload pasti tahu. Benar-benar apa ya? Benar-benar bercahaya ya. Waduh. Bercahaya. Sampai Itu kayak Laskar Pelangi, Iya. kayak Laskar Pelangi di toko Sinar Harapan itu ya. persis. Jadi Laskar Pelangi itu relate sekali. Jadi benar-benar bercahaya sampai aku nggak bisa melihat cewek lain dibandingin sama istriku sekarang yang dulu itu. Jadi misalnya mau dekat sama ini, pasti bandingannya sama itu, kalah udah. Kesan pertama tuh begitu menonjok gitu. Kayak bercahaya dan kayak putih sekali. Ya putih mungkin karena ini ya, karena kami dari SD kampung kelihatan agak kumuh, kemudian ngeliat orang Pertamina, SD Pertamina dia. Oh, ngeliat bersih semua itu, bajunya bagus, putihnya agak lain, putih cemerlang segala macam ya. Skincare. Skincare zaman Perawatannya beda. Perawatannya beda. Jadi itu yang mempengaruhi kelas 6 itu pertama kali lihat istri, dan setelah itu sudah nggak bisa lagi melihat cewek yang bisa menarik, nggak ada lagi. Itu. Jadi ketahuan kan, aku nggak pernah punya cewek lain dari situ. Nanti kita ngomongin itu lebih jauh lagi. Cuman aku pengen ngomongin tadi SMP masuk ke Pertamina, berarti jadinya bareng dong sama istri, iya nggak? Ya, jadinya bareng. Kemudian ya urutan pertama name itu nomor 1 aku, nomor 2 itu ada seseorang lagi, nomor 3 itu istriku. Dan semenjak itu aku mau pengen tahu namanya siapa, dan selalu aku agak selalu ngikutin kamu ya. Akhirnya secara akademik ngikutin kamu ya. Akhirnya tahu sendiri apa gimana? Tahu namanya dari? Ya, tahu sendiri, tahu kenalan apa gimana? Cari tahu siapa dia, di mana ininya. Kemudian dia syukur akhirnya ketemu di SMP Pertamina itu. Gitu. Sempat sekelas. Sempat sekelas di kelas 2. Iya. Terus waktu SMA pisah dong, atau dia juga ke Banjarmasin? Enggak, SMA pisah. Jadi SMA itu ceritanya begitu aku lulus SMP. Begitu SMP aku masuk SMA Taruna tuh. Oh. Seleksi masuk SMA Taruna, jadi seleksi masuk SMA Taruna tapi gagal. Setelah itu balik lagi ke Tanjung, kemudian dibangunkan sama orang tua tanpa pembicaraan, dibangunkan tengah malam. Saya sudah masuk 2 hari loh ospek itu di SMA Tanjung itu, sama istriku. Jadi di Tanjung itu dibikin ada sistem lurahnya aku, kemudian yang bu lurahnya dia kebetulan. Wah, itu kan enak sekali waktu itu. Tapi malam itu bapakku membangunkan, kamu mesti ke Banjarmasin. Kenapa? Sekarang. Kenapa? Sekarang, tanpa ada langsung sekarang. Jadi tengah malam ada bis, yang selalu ada bis dari Balikpapan ke Banjarmasin yang melewati Tanjung tengah malam. Jadi kami langsung masuk situ, langsung ospek ke Banjarmasin, langsung dikoskan segala macam. Begitu cepat itunya, tanpa ada pemberitahuan. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya juga. Itu kenapa sih? Nggak ada alasan apa-apa. Nggak ada alasan apa-apa. Cuman mungkin Bapak pengennya kamu harus sekolah di tempat yang bagus. Rencananya sebenarnya ke Jogja. Dan sudah dimasukkan, didaftarkan di SMA 7. SMA 7 apa ya? SMA berapa? SMA 6 apa SMA 7 ya? Sebenarnya ketemu Viswan sama aku dong nanti. Iya, aku sama SMA 6 hampir dimasukkan sudah waktu itu. Cuman waktu itu ibu yang agak sedikit menentang, karena waktu itu waktu aku kelas 3 itu kakak aku sudah di UGM. Kemudian yang nomor 2 itu masuk ke Jogja, aku juga 3. Jadi tahun itu tiba-tiba 2 orang lagi hilang dari rumah. Tapi bapak berkeras bahwa aku harus pergi dari rumah untuk dapat pendidikan yang lebih baik. Jadi win-win solutionnya nampaknya, oke lah, Jogja enggak, Tanjung enggak, ya agak keluar tetap Banjarmasin. Jadi komprominya di Banjarmasin. Kompromi antara ibu dan ayah kayaknya waktu itu. Wah, berat sekali ya. Kamu lebih dekat ke ibu.
kamu lebih dekat ke ibu atau ke ayah? Kalau Dua-duanya. saya lihat kayak saya lihat dekat ibu deh kayaknya. Dua-duanya lah, dua-duanya. Dua-duanya. Nggak ada yang ini. Wah, tapi berat sekali malam itu ya dia. Kamu harus Malam itu meninggalkan. berat sekali, tiba-tiba langsung di ospek, nggak bawa peralatan, langsung dimarah-marahin, harus kosnya itu kemudian di tempat yang seadanya, yang segini-segini, panunya tikusnya segala macam ya, itu Terus lumayan ditinggal juga. ditinggal diantar aja atau sempat Diantar pun tinggal. udah langsung sendiri aja udah. Udah. Nah, semenjak itu, karena memang ibu memang ada perasaan gitu. Ibu selalu bilang gini, kalau anakku itu pergi dari rumah, dia nggak akan pernah kembali. Dan itu memang kejadian. Jadi selama aku, kan Banjarmasin itu cuma ya 5-6 jam lah, 5-6 jam. Tapi pulang itu aku sebenarnya jauh aja. Jadi bisa dibilang 3 tahun itu 9 kalian lah pulang. 1 tahun itu 3 kali. Kemudian ke UGM. UGM itu cuma 2 kali pulang selama 5 tahun. Kemudian aku ke S2 nggak pernah pulang. Kemudian S3 nggak pernah pulang. Jadi memang begitu sudah keluar rumah itu udah hilang. Iya. Itu yang ibu yang agak berat itu memang kayak seperti itu dan prediksinya seperti itu. Iya, luar biasa. Langsung artinya sebelum ini adalah pertama kalinya ya waktu itu kan kamu pisah dari orang tua langsung sendirian dan kos. Dan tapi kupikir ada apa blessing in disguise juga, apa maksudnya dengan semi militer yang seperti Bang J bilang itu, kemudian tiba-tiba sendiri itu jadi ya agak bebas gitu, bebas. Jadi itu bikin sedikit balance, meskipun juga kupikir tidak terlalu ini juga kalaupun misalnya aku tanpa sekolah ke Banjarmasin, pisah sendiri, kos sendiri, itu langsung ke UGM, mungkin kalian melihat aku lebih seperti orang aneh lagi. Dengan terekspos 3 tahun itu sudah ngelihat orang seperti aneh, sudah kan, apalagi sedikit lah ya. sedikit lah, agak baik, apalagi yang itu yang mungkin ini yang nggak pernah terekspos dunia luar, mungkin agak aneh juga. Tapi waktu SMA rutinitasmu tetap sama gitu? Tetap itu sampai jam 2 belajar, jam 2, jam 3. Iya, jam 2 pagi, karena memang banyak sekali ya, PR-nya banyak sekali di SMA Tanjung. Dulu sempatnya SMA 1 Banjarmasin itu dulu dianggap SMA terbaik di Indonesia wilayah timur katanya, reputasinya. Dan itu apa namanya, jadi sesuatu yang agak ini juga berpengaruh terhadap hidup juga, karena menurutku gini, aku nggak akan pernah bisa masuk UGM tanpa PBUD. Jadi beda sama teman kita yang seri ke sebelumnya dari Banjarmasin, Chandra ya. Nah, jadi tapi PBUD ke teknik elektro itu dia hanya menerima 1 orang di tiap provinsi di Indonesia bagian timur. Jadi kalau kamu mau masuk UGM teknik elektro, kamu harus jadi orang nomor 1. Gimana caranya? Nomor 1 di SMA nomor 1, itu aja. Dan itu mewakili provinsi. Iya, secara ini mewakili provinsi, karena memang teoretiknya itu aku ingat Chandra juga ikut daftar PBUD. Cuman mungkin karena dia ngomongnya kemarin nggak ikut. Nggak dapat kayaknya. Sekolahnya nggak ada. Lupa apa nggak ikut lah dia bilang. Gitu ya. Ini jalur UMPTN gitu. Oke. Cuma dia cerita sempat ketemu kamu di apa gitu, acara lomba apa gitu ya, bener ya? Lomba gitu. Iya, itu kuis sang juara mungkin ya. Kuis sang juara. Sempat bilang. Kuis sang juara. Ya itu tapi dia di pool yang dia itu di edisi berikutnya. Ya, edisi berikutnya. Ya, di sang juara kita ketemu banyak teman-teman sih yang akan masuk elektro, si Teguh misalnya, si siapa lagi, Didi, nggak salah. Teman-teman dari provinsi lain dong. Provinsi lain. Iya. Karena memang kuis sang juara itu diambil dari yang terbaik di seluruh provinsi kan. Kemudian itu Oke. Kemudian mereka masuk ke elektro. Terus kalau ini prosesnya waktu itu tertarik ke elektro gimana? Itu atau Jadi gini. Good juga itu, jadi kakakku dulu masuk elektrika instrumen. Elins. Elektronika. Elins itu jadi kakakku dulu itu pipa ya.
MIPA. Dia itu sebenarnya nggak tahu bahwa Aliens itu di bawah MIPA. Dia PBUD Iya. masuk situ, Iya. jadi di kota kecil tiba-tiba masuk UGM, wah rame. Dan sampai di mana? Sampai di Jogja, dia agak kecewa bahwa ternyata Aliens itu di bawah MIPA. Dan kemudian di MIPA itu ada control system. Dan dia selalu cerita, kelas 6 SD, aku ingat. Kelas 6 SD dia kata bahwa di elektro itu ada yang sulit namanya teknik kendali. Dari kelas 6 SD itu sudah aku, karena ada persaingan antara kakak adik lah. Saya akan menjadi masuk elektro, kemudian masuk belajar kendali. Jadi dari kecil tuh. Dari kelas 6 udah tahu masuk kendali. Udah mau masuk elektro, masuk UGM. Itu sudah terpacu dari kelas 6 SD. Jadi kayak gitulah. Jadi sudah jadi tujuan. Dan memang selalu gitu ya. Kalau aku pikir sepanjang hidupku itu yang menjadi tujuanku itu selalu tercapai semua. Kuliah tercapai, mau menikahi seseorang tersebut juga tercapai, mau dapat S3 tercapai, mau di tempat di luar negeri juga tercapai, semua tercapai lah, yang kritikal tercapai. Iya. Sorry Di, gue nanya, lu khitan nomor berapa Di? Apa ya? Apa? Lu khitan nomor berapa? Khitan ya? Sunat. Kelas 3 kayaknya. 3 SD? Ya. Oh, pantas langsung tahu cewek kamu. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya? Udah akil balik. Udah akil balik kecepatan. Aku sunat kelas 6. Aku dari kelas 1 SD udah tahu cewek, Jay. Gak ada hubungannya. Udah tahu, bukan suka. Apa hubungannya? Ada memang, dihubung-hubungkan lah. Oh, itulah. Jadi agak ini juga sih sebenarnya agak lempeng hidup itu. Jadi tidak ada sesuatu yang cewek juga nggak banyak kan. Karena sudah tertampar di awal kehidupan. Tadi dan nggak banyak itu berarti lebih dari 1 kalau kurang dari 10. Ada ya, tapi itulah selalu ada suka, cuman selalu bandingin sama yang itu. Ya itu cinta ini. Gitu ya, masih belum. Tapi tadi Adi tuh pengen masuk kendali itu sejak kelas 6 SD. Oh, kita masuk kendali gara-gara kebetulan waktu masuk elektro aja nggak jelas ininya. Tapi luar biasa Adi dari kelas 6 SD udah bukan hanya mau masuk elektro, tapi mau masuk kendali, bayangin. Kendali UGM lagi. Itu spesialis tuh. SD. Bayangkan. Oke. Waktu keterima PBUD gimana di perasaan lu coba? Wah, senang sekali karena memang itu pertaruhannya. Itu kayaknya memang perjuangan dari SD, yaitu aku pengen masuk UGM, masuk PBUD, yang kemungkinan itu hanya diterima satu provinsi, begitu masuk ya udah. Elektro UGM. Itu udah kayak. Lu kasih tahu lu cewek lu. Apa ya? Cewek lu kasih tahu. Oh enggak. Kita tidak jadian. Masuk mana istrimu di waktu itu? Istri mencoba UMPTN nggak lulus, kemudian coba lagi, akhirnya masuk UMY kedokteran. UMY kedokteran. Okay. Dan kami terpisah. Kami terpisah loh itu. Sejak SMA kami terpisah. Tapi UMY kan di Jogja kan? Nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada apa sama sekali. Ketemunya lagi pas KKN. Oh. Kok KKN? KKN. Bareng? Bukan. Waktu KKN aku kan tidak punya banyak kegiatan tuh. Jadi saatnya untuk mencari jodoh. Oh. Kemudian ya melalui teman dihubungkan lagi ke dia dan jadiannya waktu aku KKN tahun 2000. KKN itu KKN kota. Oh, KKN di mana di Sagan yang ininya kepala ketua RT-nya Pak siapa yang guru kendali kita? Nah itu dan di KKN itu aku satu unit ketua unit dengan Mbak Kiki yang jadi salah satu sekarang jadi salah satu pejabatnya OJK. Oh, enggak. Mbak Kiki yang pemain sinetron. Oh tahu. Ekonomi dia ya. Ekonomi. Oh iya tahu.
Ya. Kalau cewek-cewek gitu saya tahu lah, nggak Nggak akan tahu kerja. lah. Terus akhirnya apa ini jadian lah waktu itu. Jadian di tahun 2000 kan, itu tahun 2000 atau 99 ya itu KKN itu, sekitar 2000 situlah, KKN 2000 semester pendek itu. semester, kemudian 2002 lulus kan, 2002 lulus, kemudian aku S2 pisah lagi, nggak pernah pulang. Begitu pulang S2 langsung ditelepon bahwa ya kalau bisa nikah, walaupun aku pengennya nggak pengennya S3 dulu, tapi kata istriku S2 di yang mana di? Thailand. S2 ku itu di Thailand, Chulalongkorn. Jadi gini ceritanya, kita tuh Krismon, tapi aku memang visinya mau S3 kan, mau S3. Jadi apapun yang di depan mata tersedia itu aku ambil. Jadi pas lulus di November 2002 itu yang 10 besar tekniknya dipanggil sama dekan. Ini ada program baru loh, namanya AUN SITNET. AUN SITNET itu Asian University Network, itu beasiswa dari Jepang, dari JICA, tapi ke universitas di ASEAN. Jadi misalnya kalau kami ngambil elektro itu adanya di Singapura sama di Chulalongkorn. Kalau mau ngambil penerbangan di ITB, kalau mau ngambil apa di Malaysia. Jadi pilihannya itu dulu itu di Thailand sama di Singapura. Tapi di Thailand itu admissionnya lebih cepat masuknya. Aku daftar dua-duanya, diterima di Thailand, kemudian langsung aja keluar masuk aja. Jadi pengennya supaya S2 dulu aja. Jadi ya tahun 2003 itu. Ambil 2003. Kamu masih ingat ketemu saya nggak di Bangkok? Masih ingat lah. Masih ingat sama bos satu lagi kan. Tahun berapa itu? Ingat ya? Tahun mungkin 2000 S2 itu. 2004 ya. 2005 lah, nggak tahu. Karena aku lulus 2005 Mei. Berapa lama sih di sana ketemu J? 2 tahun. Apa aja ambil 2 tahun. spesialisasi apa namanya? Tesisnya apa? Kendali juga. Kendali, Chulalongkorn, Kendali, dan di sana tuh sebenarnya mahasiswa sana tuh lulusnya lama-lama. Aku itu lulusan tercepat, karena bukan karena tercepat karena pintar atau apa, karena dipaksa beasiswa cuma 2 tahun. Jadi di lab CSRL namanya, Control System Research Laboratory itu rata-rata mungkin 3 atau lebih. Jadi semua itu harus selesai. Kalau tempat aku harus selesai selama 2 tahun karena memang beasiswanya 2 tahun. Jadi yang tercepat dan mahasiswa asing pertama dari lab itu. Iya. Yang di sana. Di IPK kamu berapa di terakhir di? IPK ku 3,6. Wah, tipis. Oh, sama. Kalau Chandra juga sama ya. Chandra segitu ya bisa kemarin. Chandra segitu juga. Tapi dia lebih cepat kan? Orang Ganjar itu bersaing masalah akademik gitu. Lulusnya tapi duluan kamu, duluan Chandra di. Duluan Chandra kayaknya. Chandra ya. Duluan Chandra 2001. 2001 ya. Banyak kayaknya aku tuh sudah masuk yang belakangan. Yang belakangan. Aku aja Mei 2002, habis itu Januari. Kenapa belakangan di? Padahal kenapa cepat kamu? Gini, itu. Jadi itu yang ku pikir korelate pada backgroundku itu. Jadi gini, kehidupan kampus itu ternyata kita tidak cukup hanya dengan kemampuan intelektual. Bahkan kupikir di UGM dulu non teknikal itu sangat penting. Kedekatan dengan senior, kemampuan kita mencari soal, kemampuan kita mencari manual solusi untuk laporan lab. Ingat nggak? Iya. Gitu. Dan itu yang aku nggak punya. Kemampuan sosial tuh dapatkan itu nggak punya, sehingga awal-awal IP-ku tuh jeblok. IP-ku tuh jeblok. Dan jadi sempat stres, IP jeblok segala macam dan dan aku nggak bisa lapor ke orang tua, kan orang tua berharap banget dari itu. Tapi dari sana kemudian aku belajar bahwa oke, ini harus diubah. Tapi awal-awal tuh jeblok karena awal-awal tuh terlalu idealis bahwa oke, dengan belajar aja kita akan dapat result tanpa ada perlu nggak akan bisa seperti itu ternyata Aku nggak belajar aja IPK pertama 3,99 di. ya. Nah itu kadang-kadang sih itu loh, aku pikir ya nggak tahu lah
non teknikal tuh Jadi, lebih penting. ya, faktor alam semesta, Faktor semestakung. alam. Tapi faktor non teknikal ya di mana-mana penting lah. Ya sampai di dunia. Ya karena pola asuh atau pendidikan dari orang tuanya Adi kan dia Iya, mandiri, iya. idealis, ya kan, Mandiri, sosialnya kurang. Ya, sosialnya Kalau kita kurang, kan jadi teman banyak, minta contoh soal kemarin apa, ya, ngobrol kan ya, enak, itu kan iya, salah satu cara. enak. Adi kan enggak, ya, wah harus Ya, bisa sendiri gitu loh, bisa bedanya di situ. sendiri. Kemudian coba bayangkan misalnya kalau lab kita kan nggak jelas kan apa waktu itu diajar oleh kakak kelas senior nggak jelas juga apa yang dilakukan itu sampai kita sama-sama Triadi sama waktu apa maksudnya pembicaraan praktikum elektronika apa itu kita kayaknya cuma belajar bagaimana cara menggunakan osiloskop yang lain kayaknya nggak ngerti ya. segala macam kan ya udahlah tapi bagaimana cara survive-nya kan nggak ngerti ada ngopi dari senior segala macam nah itu dulu nggak ada zaman itu aku nggak punya akses ke situ orang-orang punya akses aku nggak punya akses ya pengaruh gitu Ya. pengaruh Oke, terus ya balik dari Thailand nikah langsung. nikahnya itu jadi gini ceritanya tuh agak lucu juga karena ditelepon aku harus nikah pertama yang aku pikir kan harus dapat kerja nggak mungkin aku nikahin anak orang nggak kerja jadi tiketnya itu tiket ke mana ke Jogja Oh, ke Jogja. kemudian ke Jogja itu sore aku sampai paginya aku langsung lapor ke Elektro ada kerjaan nggak ada katanya udah terima berarti kan jadi gitu aja jadi nanti kamu pokoknya balik dulu nanya ke siapa di Elektro nanya ke siapa nanya pada Pak Bambang nanya Pak Lukito nanya ke waktu itu aku ingat ada Bu Suning segala macam di ruangan itu tapi Pak Bambang yang endorse bahwa aku jadi dosen di nanya gitu doang keterima udah itu aja gampang banget makanya itu sesuatu yang agak kritikal tuh cepat diterima gitu aku nggak tahu kenapa nasib itu tadi mestakung tadi nggak perlu belajar nilai A kamu iya semesta mendukung mestakungnya itu gini tapi agak berbeda kalau mestakungnya aku misalnya laki terhadap undian itu nggak berlaku tapi kalau hal-hal yang kritikal itu berlaku itu dia kalau undian itu selalu nggak pernah laki ya undian atau orang yang dapat ini itu enggak tapi kalau yang kritikal mesti ya itu juga ada ceritanya kenapa aku bisa kerja di sini juga ada ceritanya itu agak mestakung juga terus tadi udah dapat kerja terus nikahnya di mana di Banjarmasin apa di mana di Banjarmasin jadi dapat aku pulang itu Mei kemudian nikah Agustus itu sudah jadi dosen statusnya sempat di UGM 3 semester kan menunggu pemberangkatan ke Jepang lagi nah itu setelah sepulang kemudian ikut beasiswa Jepang itu kalau kita lulus sekarang berangkatnya tahun depan jadi harus nunggu setahun terus berarti kamu sempat jadi dosen elektro ya dia 3 semester 1,5 tahun 2 skripsi berapa mata kuliah ya banyak mata kuliah deh pokoknya iya baru tahu saya baru tahu toh? Iya, serius. Iya, aku juga baru tahu sih. Aku juga baru tahu sekarang. Gak pernah dengar Adi jadi dosen. Iya, Adi jadi dosen baru tahu. Ya gue tahu cuma Firman sama Ana yang jadi dosen. Waktu kamu jadi dosen itu 3. Waktu kamu jadi dosen di Elektro UGM, siapa teman kita yang udah jadi dosen waktu itu? Ya berdua itu. Udah. Kan cuma 2 itu. Oke. Cuma berdua itu kemudian ya apa namanya dan banyak mahasiswaku ngajar di mata kuliah teknik ngajar numerika kemudian ngajar teknik kendali optimal ngajar apa lagi ya numerik kayaknya kamu dulu KP di mana KP-nya di SGM Jogja Muju sama Andi Palembang Andi Setiawan ya Andi Setiawan. Ya tahu saya. Andi Setiawan. Akhirnya Lampung Andi Setiawan. Oke, terus akhirnya ke Jepang S3 tuh S3. Berapa lama di Jepang? 6 bulan itu sebagai riset asisten belajar bahasa segala macam, 3 bulan sebagai apa namanya mahasiswa S3-nya, jadi 3,5. 3,5 jadi tahun. Lulus 2010.
dari 2007 3 lulus tahun dong. 2010. 3 tahun setengah. Tadi bilangnya 3 bulan. Ya, setengah. Tadi bilang Oh ya, 3 3 tahun, 3 tahun. tahun. 3 tahun. Istri ikut sana? Ya, persiapan bahasanya. Istri ikut, ya istri ikut setelah 6 bulan ikut, bawa anakku sudah lahir, satu di mana, satu di Tanjung lahirnya. Jadi istriku waktu kami nikah, saat aku di UGM, istriku kerja di puskesmas di mana di Oh, dokter ya? Tanjung. Dokter ya soalnya? Dokter. Iya. Kemudian setelah kami ke Jepang, dia ngelepas PNS-nya. Oke. Terus ada anak lahir di sana Kayak lagi? itu bisa. Nggak ada lahir di sana, lahirnya di UAE semua akhirnya. Sorry, anakmu berapa, Di? Tiga. Oke. Satu cewek lahir di Indonesia, dua lahir di cowok situ. lahir di sini. Di situ. Ceritanya bisa ke UAE gimana, Di? Lahir jadi mana ya? Saya di sebelum ceritanya tuh kamu apa sih kalau ditanya kamu tuh dosen apa ceritanya? Dosen kendali. Kendali gitu. Jadi kendali 6 SD men. Jadi kalau ditanya dosen Ambisi itu. spesialisasimu dosen kendali gitu. Kendali. Oke. Teknik kendali, control system. Oke. S1-nya kendali, S2-nya kendali, S3-nya kendali. Jadi Oke, terus lanjut. Terus Tadi gimana tadi? Kita ke UAE tadi? Bisa ke Apanya Bisa UAE. ke UAE gitu. Ya. Singkat kata, aku mau Selingkuh inilah ya? resign lah dari UGM. Kemudian nyari-nyari apapun yang situ yang ini. Gajinya kecil ya, Di? Apanya? Gajinya kecil ya? Enggak. Bukan masalah itu. Adalah. Iya, ya tahu saya. Salah satunya itu ya kan juga ada gitu. Enggak sih. Kayaknya sekarang tuh gaji di dosen di Indonesia lumayan kayaknya. Dan itu Rata-rata teman kita yang di dosen gaji pertama tuh 600 sampai 650.000 di dosen. Kamu kok tahu sih? Udah berapa kali? Berapa kali kita interview dosen ya kan? Iya, aku 600.000 gaji pertamaku. Suroso segitu juga, Suroso. 610.000 yang paling ngambil pertama tuh aku kayaknya ngambil di KPTU. Nomor 1 kayaknya ngambil aku, kayaknya ngabisin duit terus. Istriku sampai harus praktek di Parangtritis segala macam, nambah. Ya itulah. Ya itu kemudian aku mau resign, kemudian ngelamar apapun yang terjadi. Kemudian aku ngelamar di Malaysia. Kemudian istriku yang mencari. Aku lagi tidur lagi tidur siang waktu itu. Ada katanya lowongan di United Arab Emirates University yang mencari bukan elektro, control system. Pas banget. Pas. Yang lain itu electrical, yang control system itu cuma dia. Aku kan malah baru bangun kan, malas ya. Udahlah, punya bank CP, cuman ngirim CP kan banyak, kirim aja. Ternyata itu diterima. Aku pertama nggak tahu loh UAE itu apa. Nggak tahu UAE itu apa. UAE itu nggak tahu apa Dubai, apa Qatar, itu nggak ngerti. Nggak tahu membedakan antara semuanya. Nggak tahu bahwa di UAE itu aku harus belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, ngerti. Pokoknya tertariknya cuma mereka. Pokoknya mereka mencari orang yang benar-benar spesifik di spesialisasi aku. Oke. Kemudian ditelepon wawancara. Kemudian aku dapat surat offer dari University of Malacca, Malaysia. Jadi tinggal tanda tangan tuh, aku harus ke Malaysia. Yang merekrut langsung rektornya ke Jakarta waktu itu. Diterima berapa orang, termasuk aku waktu itu. Kemudian mau situ karena aku masih menunggu yang dari UAE ini, dari UAE University ini, terus email aja bahwa saya sudah mendapat offer dari salah satu universitas di Malaysia. Masih nggak mau tertarik sama saya? Oke, katanya tunggu lu berapa hari katanya. Langsung dapat offer. Udah. Kemudian akhirnya aku milih di UAE University. Jadi kamu sudah berapa tahun di UAE di sini? Sekarang ini masuk 12 tahun. Oh, udah lama. Betah berarti ya kamu ya?
Betah lah. Yang Betah lah. Situ enak. betah gimana, Mas? Kenapa jadi betah, Mas? Ini Tapi di hanya luar bercanda di. di luar urusan apa remunerasi gitu, lingkungan kerjanya gimana di situ? Ya, Eh, ada kesan gini di orang Asia, terutama di Arab itu nomor dua kan Ya. bener nggak di? Aku kan kalau aku di salah satu alasanku cabut dari Qatar itu kan nggak cocok aja sama ini apa bukan Gaya stylenya. aku aja nggak ini aja bukannya aku nggak hubunganku sama teman-teman sama bosku baik cuman nggak ini nah, aja nggak sama lingkungannya. Nggak cocok lah. gini loh, ya itu apa namanya waktu awal pertama aku semester pertama datang itu suaraku tuh benar-benar apa ya bawaan Jogja atau Indonesia lah, suara pelan segala macam sama mahasiswa itu ya apa hormat Ya, sama mahasiswa hormat ya, segala ya, macam ya. itu bawaan Jogja segala macam langsung ditarik sama temanku, kamu nggak bisa seperti ini, kalau kamu seperti ini nanti mahasiswa akan makan Ya. kamu nanti. Orang mana temanmu itu? Langsung kuubah, orang Pakistan. Iya, iya. Pakistan senior langsung berubah. Iya. Awal-awal dulu langsung memang agak ini agak di apa dan semua berubah. Kemudian memang di sini harus ini loh, apa kita semacam apa harus menunjukkan bahwa kita juga salah satu alpha male Betul. di ruangan. Kita nggak bisa oke cuman duduk atau apa. Kita harus Iya, iya. stand up terhadap apa kita. Dan itu ya memang ada beberapa yang bisa adapt terhadap itu, ada yang enggak ya tahulah rule of the game-nya gimana. Betul. Cara kita Ekspat di sana fasilitasnya dapat apa aja di dosen di sana di? Kalau boleh tahu. mungkin fasilitas sama kayak Pisto kayaknya di mana-mana dia mungkin ya apa Rumah. tiket pulang, tiket rumah, Ya. kesehatan, Sekolah anak-anak. sekolah Ya. anak ya gitu-gitulah. Oh sama ya. Sama kayaknya di Qatar gitu. Tapi kayaknya Qatar lebih bagus sedikit anunya apanya dibandingin sama UAE. Masa sih? Apanya? Kayak kita ngeliatnya ya UAE lebih. Qatar sama UAE sekarang udah baikan belum sih? Sudah baikan ya? normalisasi. Oh iya. Udah. Kok waktu aku di sana kita nggak pernah aku nggak tahu sih Adi di sana waktu itu. Iya, aku juga nggak tahu Aku kamu sempat ke di Dubai padahal Qatar. waktu itu tuh. Oh, kalau tahu ya Iya. kita ketemuan. Di kamu gondrong tuh alasan buat apa di? Untuk buat stand up Awalnya tadi? pandemik. Oh, Terus pandemik. ya aku 2 tahun ngajar di rumah. Oh. Baru semester ini Iya, nanti iya, akan iya. ngajar face to face. Jadi ya begini kemudian ya udah sudahlah. Iya, iya. Apa? Nggak sobok Jadi itu. sudah jadi Sekarang kan lagi panas kan, Di? nggak ngaruh kayaknya. Nggak ngaruh antara nggak panjang atau gundul atau Sekarang berapa di situ sama aja. anunya tuh suhunya? Tadi waktu dari selesai Jumat kuliah tadi 49. Ush. Itu Aku tuh nggak ini loh itu. paling nggak kuat udah kalau lagi summer gitu. Kalau nggak dapat tempat itu di masjid tuh di dalam kan kalau masjidnya pasti AC ya di sana kan. Ya, Kalau nggak dapat tempat dalam mending pulang nggak kuat aku. pulang ya. Aduh nggak kuat banget udah panas sampai keringetan. Awal-awal aku mau kolaps itu, tapi ternyata anunya kenapa apa namanya intinya bahwa kita harus melindungi kan itu, kepala harus kepalanya, ya. topi apa. Tapi sekarang udah lama tanpa Udah biasa ya? topi pun nggak apa-apa. Udah biasa. Ke Indonesia tuh Oke. kayaknya santai banget tuh, Oh, iya. dingin gitu. Gak ini. Malah Oke, menikmati. Fis. Adi, ini udah 1 jam ya kan? Sudah 1 Ya. jam 10 menit. Ya mungkin tadi ya mungkin sesi terakhir dalam artian ada planning nggak sih di yang sedang atau akan direncanakan untuk persiapan ke depan? Terus nanti terakhir minta statement closing tentang kegiatan ini. Jangan-jangan pensiun di sana nih. Planning ya, mungkin sudah mewawancari nggak apa si siapa Rinta? Udah. Rinta Gudak. Udah. Nah itu. Udah. Kenapa? Jadi jadi sekarang tuh kayaknya aku lagi mau bikin apa bikin bisnis kecil-kecilan kuliner terinspirasi Rinta. Ada beberapa yang aku dari Rinta yang bisa aku terapkan di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Banjarmasin ya. Dari itu sudah mulai dan kayaknya ya mudahan lah berhasil itu. Kemudian
itu aja yang mencari bisnis lain. Tapi kalau pensiun di sini, aku nggak tahu. Menikmati sebagai dosen elektro itu ya menikmati Hmm, dimanapun, iya, nggak peduli aku di UGM atau di UAI iya. menikmati. Tapi masalah pekerjaan tempat ya nggak tahu juga ke depannya kemana, aku nggak tahu. Iya, iya. Apakah tetap pulang ke Indonesia atau Berarti gimana nggak sampai tahu. saat ini belum ada rencana kemana-mana dulu. Belum ada rencana. Jadi bisnis sudah mulai direncanakan lah Sudah ya. mulai Sudah mulai direncanakan. rencanakan apa udah Apakah jalan? nanti sekarang sudah mulai di ini, bukan nggak jalan tapi sudah mulai bangun Oh, oke. tokonya Oh, segala oke, macam oke. segala macam. Bagus. Apa namanya? Ya masalah tempat sebelum perang Rusia aku ada sebenarnya ada pengen pindah ke Norway, Oh, oke. cuman ya pas perang Rusia jadi tertunda lagi Iya. segala macam. Mantap. Sebenarnya Oke. mau mencari negara di mana biaya pendidikan itu gratis. Finland misalnya untuk Eropa. anak itu aja. Eropa lah pasti. Eropa yang gratis gitu. Iya. Oke, Di, tentang kegiatan ini podcast menurut kamu gimana, Di? Bagus lah. Kamu nonton lah dulu nanti Bagus videonya. lah. Iya, Ya, bagus lihat apa yang namanya? Ya apa namanya? Lanjutin aja. Ada masukan apa, Di? Kira-kira itu. Masukan apa? Masukan apa? Ya, Film bidang apa? Enggak dari ini tadi Di ngobrolan ini. kita apa yang kira-kira perlu ditambah atau udah oke atau mungkin ya oke lah, atau mungkin apa ya, durasinya mungkin Ada diperpanjang. nggak mahasiswi kamu yang boleh diajak podcast sama kita? ya Apanya? susah lah. Mahasiswa banyak kan Mahasiswi. dari situ apa mahasiswa internasional, Di? Di sini sebenarnya mahasiswanya universitasnya dedicated untuk orang sini. Oh, Jadi tapi bahasa Inggris kan? Negeri ya. Bahasanya bahasa Inggris, tapi mayoritas orang UAE, dan itu yang agak susah kita privasi mereka kan ini. Iya. Paling kalau cewek ya. Mempotret nggak boleh, segala macam nggak boleh, harus ada ini. Iya. Susah, Fis, nanti ngomongnya. Aku bismillah, aja 4 tahun tuh aku taunya cuman yalah, halas udah gitu doang aja. Halas. Tapi menikmati nggak di Australia, Pis? Ya, so far ya. Aku lebih di sini daripada ya. walaupun remunerasinya enakan di sana. Negara jarang perang ya gimana? Ya di sini santai soalnya nggak ada musuhnya masalah di situ. Ya makanya jadi ya udah nikmatin hidup aja. Nyaman. Nyaman ya. Sebenarnya kalau nyaman keluarga gitu untuk pendidikannya juga di Qatar nggak kalah bagus sih. Ya kan? Ya tahu lah, dia tahu sendiri sana juga sekolahnya bagus. Aman kan kalau negara-negara Teluk tuh kan cenderung aman justru kan, nggak ada maling, nggak ada apa tuh nggak ada lah. Iya. Nggak ada maling, nggak ada penjahat tuh nggak ada. Tapi ya so far enjoy sih, Di. Nggak pengen nyari di sini. Ya nggak tahu lah, aku masih aku pengennya memang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sudah kelamaan. Pengen cari yang lain ya. Cari yang lain, memang harus cari tempat yang lain. Tapi ya ini juga anak-anak sudah di sini semua, makin lama makin akar kita makin dalam, makin susah. Yang paling gede kelas berapa? Susahnya paling gede. Kelas 12 sekarang. Udah mau kuliah? Udah mau kuliah ya. Wah. 2 tahun lagi kuliah, kan kelas 13 kan, British Curriculum. Kurikulum Inggris kan kelas 13. Oh iya. Oke, Fis. Oke, Di. Makasih waktunya ya. Udah 1 jam. Ceritanya menarik. Kabar kayak perlu dilanjut nanti kalau podcast ini umurnya panjang. Iya, kurang mendetail lagi. Kalau misalnya 2-3 jam. Karena yang diajak ngobrol kan dosen internasional. Jadi kita mau ngorek-ngorek. Beda lah sih. Ada sebenarnya sisi-sisi yang sebenarnya yang masih bisa digali sebenarnya ada, cuma aku takutnya tuh ini masalahnya di YouTube kan. Apa? Nanti bisa diedit. Nanti mahasiswanya suruh lihat, suruh nonton, subscribe gitu kan, semakin banyak gitu kan. Ya kan, suruh lihat. Nanti wajahmu kan paling gede tuh di covernya. Bener, biasanya cover tamunya lebih gede. Ya, lihat dulu lah nanti abis ini search di YouTube di Teknik Elektro 97 gitu. Oke. Terima kasih Di ya, waktunya sukses selalu, salam buat keluarga. Sehat saya. Ya, saya closing.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah Ya, melihat YouTube kami dengan bintang tamu Adi Wahyudi, teman kita dari Banjarmasin yang sekarang mengabdi di Universitas Uni Emirat Arab di Abu Dhabi, tepatnya di kota Al-Ain. 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 Dia selalu Al-Ain, bukan Al-Ghin ya, Al-Ain ya kan. Dia sekarang masih setia dengan kontrol Iya. sistem. Sampai kapanpun kayaknya larinya ke sana Iya, gitu iya. kan. Sukses selalu buat Sukses. teman Ya. kita Adi Wahyudi. Sampai Sukses ketemu sama-sama. dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.